untuk memberikan arahan juga sekaligus penguatan sebenarnya apa dan kemana tujuan dari diselenggarakannya webinar siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Agung Purwoko, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtono, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk memberikan sedikit catatan mengantarkan Ibu dan Bapak peserta pada webinar kali ini. Terima kasih juga Pak Ketua PGRI Jawa Tengah, Pak Dr. Mukti, SMGUM, sudah mensupport sejak pagi tadi mengikuti webinar untuk teman-teman TK PAUD dan berlanjut sampai ke yang ini. Ini dan Bapak satu bentuk komitmen PGRI Jawa Tengah untuk terus bersama Bapak Ibu guru mendengar, kemudian mendampingi apa yang jadi persoalan dan kebutuhan Bapak Ibu guru. Ibu dan Bapak peserta semuanya, kemarin daftar yang ini webinar ini kita rancang sebagai bagian dari kelanjutan proses workshop identifikasi konsep esensial. Ya. Jadi sudah sampaikan di Pak Ketua bahwa Bapak Ibu guru membutuhkan. Kita tahu bahwa SKB 4 Menteri sudah mengisyaratkan nanti untuk teman-teman SD itu pada daerah yang hijau saja yang bisa menghadirkan siswa, dan itu masih 2 bulan kemudian setelah SMA dan SMK dibuka. Nah, persoalan yang tertinggal adalah ketika itu dibuka, pembelajaran PJJ, pembelajaran jauh-jauh itu mesti menjadi satu kebutuhan, satu keharusan bahkan. Satu keharusan. Kenapa? Karena kondisi masih dinamis. Nah, sementara itu Ibu dan Bapak, kalau kita cermati durasi atau waktu Ibu dan Bapak nanti bisa menyampaikan pembelajaran kepada putra-putrinya, itu sudah pasti tidak sama dengan kondisi normal. Nah, ini berimplikasi atau berdampak kepada pelaksanaan kurikulum, ketuntasan kurikulum. Gampangnya saja begini Ibu dan Bapak. Contoh misalnya, pembelajaran dilakukan sehari itu hanya 4 jam, maksimal 4 jam. Untuk satuan pendidikan SMA, SMK, kemudian SMP, SD, TK, PAUD nanti menyesuaikan berapa banyak. 4 jam. 4 jam berarti 4 kali 60 menit. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan jam-jam pelajaran yang reguler, maka kami sudah menghitung durasi waktu yang bisa kita optimalkan untuk mengelola pembelajaran itu adalah sekitar hanya 60%. 60%. Nah, makanya Ibu dan Bapak, satu kebutuhan adalah kita mengidentifikasi atau memilah-milah mana di antara KD-KD yang ada di dalam kurikulum, kompetensi dasar di kurikulum yang itu esensial, sehingga muatannya akan sesuai dengan durasi waktu yang disediakan, yaitu sekitar 60% dari durasi waktu pada kondisi normal. Nah, oleh karena kebutuhan itulah, Ibu dan Bapak, maka PGRI Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk karya ini. Bapak Ibu guru, narasumber, Bapak Ibu guru SD di seluruh Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami untuk menyusun. Tim sudah bekerja sejak tanggal 27 Juni yang lalu, 2 minggu terus-menerus mereka hadir di kantor PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi konsep esensial. Nah,
Ibu dan Bapak, pada siang hari ini hasil identifikasi itu di-sharing kepada kita semuanya, peserta webinar kali ini, untuk mendapatkan masukan. Kenapa begitu? Kita memahami bahwa keberagaman kondisi satuan pendidikan, keadaan daerah, kemudian sosioekonomi peserta didik kita, ini beragam. Nah, oleh karena itu, harapannya produk ini nanti bisa digunakan secara mudah, bermakna bagi Bapak Ibu Guru di semua satuan pendidikan di Jawa Tengah. Sudah barang tentu, itu memerlukan penyesuaian. Model-model pembelajarannya, link pembelajarannya, bahan-bahan pembelajarannya, ya, sumber-sumber belajarnya, sudah barang tentu memerlukan penyesuaian. Tapi ada hal-hal pokok yang bisa kita sepakati untuk disampaikan kepada para peserta didik, mengingat 60% itu harus kita saksikan tanpa mengurangi kebermaknaan dari KD-KD yang ada dari kurikulum 2000. Oleh karena itu, Bu dan Bapak, kami berpesan monggo nanti tayangan akan ditayangkan dari kelas rendah, kelas 1 sampai dengan kelas 6 masing-masing oleh satu narasumber secara cepat mungkin karena banyak dan waktunya, durasinya juga terbatas. Ibu dan Bapak cermati betul mana di antara konsep-konsep esensial itu yang menurut Ibu dan Bapak perlu dicermati, perlu disempurnakan, perlu diperbaiki. Setelah itu nanti kita revisi, Ibu dan Bapak. Masukan itu kita catat betul, digunakan untuk bahan revisi. Setelah direvisi, nanti akan kita diseminasikan atau kita sosialisasikan ke seluruh Bapak Ibu Guru SD di semua kabupaten kota di Jawa Tengah. Itu adalah tujuan webinar kali ini. Bu dan Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini sampai tuntas. Jangan lupa Ibu dan Bapak dan segan untuk memberikan masukan kepada forum ini untuk perbaikan-perbaikan materi-materi atau konsep-konsep esensial yang disajikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi anak-anak didik kita, peserta didik kita, dan ikut mengawal menjaga kualitas pendidikan di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih, selamat berwebinar Ibu dan Bapak. Jangan lupa Ibu dan Bapak, sudah ada link daftar hadir. Diisi daftar hadirnya, kami akan data Ibu dan Bapak. Data ini akan kami tindak lanjuti dengan kegiatan berikutnya sampai dengan diseminasi besok. Begitu Pak Sabtono, pengantar dari kami. Matur nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menginjak acara inti selanjutnya saya akan menyerahkan acara seminar online atau webinar ini sepenuhnya kepada Ibu moderator. Kepada Ibu Komskatun, sepenuhnya webinar ini kami serahkan. Semoga Ibu. Terima kasih kepada Pak Sabtono yang telah memberikan waktu kepada kami semuanya yang hadir selaku pemateri maupun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus PPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Muji SHMBung, serta segenap pengurus yang bisa hadir pada webinar saat ini. Yang saya hormati pendamping TPK selama proses mulai tanggal 29 Juni 2020, yaitu Bapak Dr. Andes Karyono, Magister Pendidikan, beliau selaku pengurus Biro Olahraga Seni dan Budaya. Kemudian didampingi juga oleh Ibu Dr. Anda Endang Tri Asmoro, Rudi Astro BMPD,
Beliau pengawas madya di Semarang Tengah Kota Semarang dan juga dosen Universitas Terbuka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Guru tim penyusun identifikasi konsep esensi kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar yang saya banggakan atas dedikasinya telah menyusun materi hingga selesai dengan peserta koordinator sebanyak 8 orang dan anggota 40 orang. Peserta webinar dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun pelaksana webinar ini sebagai narasumbernya, yaitu teman-teman kita. Yang pertama, Bapak Hartono, nanti akan menyampaikan materi tentang identifikasi konsep esensi kurikulum 2013 jenjang sekolah dasar. Beliau adalah instruktur PKP kurikulum 2013 zonasi tahun 2019 dan sebagai guru kelas 5 di SD Pindrikan Semarang Tengah Kota Semarang. Pemateri yang berikutnya adalah Bapak Widi Wianto yang mewakili dari kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Beliau akan menyampaikan identifikasi pada tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama di kelas 3. Bapak Widi Wianto ini selaku Ketua KKG di Gugus Amarta, Korsatpen Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dan guru kelas 3 di SD Serondol Wetan 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Beliau telah memperoleh prestasi sebagai juara 1 lomba pembelajaran tematik tingkat Kecamatan Banyumanik. Bapak dan Ibu, untuk pemateri yang berikutnya adalah Bapak Tasisliani, sarjana pendidikan, menyampaikan identifikasi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama di kelas 6. Beliau mewakili dari teman-teman kita yang berada di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Yuan ini seorang yang sangat luar biasa karena baru pada tahun 2019 beliau meraih juara 2 tingkat nasional, yaitu tentang Innobel yang diselenggarakan oleh Kemdikbud pada tahun 2019. Sedangkan pemateri atau narasumber untuk PJOK adalah Bapak Agus Setio Wibowo SPD dengan identifikasi pada tema 1, subtema 1 kelas 1 yang merupakan perwakilan dari mata pelajaran PJOK. Beliau ini seorang pejuang yang merupakan alumni guru SM3T di Kota Landak, Kalimantan Barat. Dan posisi beliau sekarang adalah guru non-PNS PJOK di SD Banyumanik 03 Kota Semarang. Untuk pemateri atau narasumber yang paling akhir, Bapak Solihin Sidiki, yaitu pemateri untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Beliau guru PAI SD Pegunungan Tengah 02 Kota Semarang dan sebagai pengurus seksi kurikulum KKG PAI Kota Semarang. Serta webinar yang berbahagia. Sebelum penyajian materi akan saya sampaikan sedikit pengantar terkait yang disampaikan oleh para narasumber. Materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah mempersiapkan pembelajaran menuju new normal di masa COVID-19, di mana materi pada kurikulum 2013 secara esensi tidak terkurangi, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu pada KD setiap mata pelajaran. KD yang terpilih akan mewakili KD-KD yang lain. Hal ini untuk menyesuaikan waktu pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Agung Purwoko, yaitu sekitar 60% dari waktu pembelajaran normal. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, materi pembelajaran ini diharapkan
dapat dilaksanakan dari tatap muka yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, baik kondisi siswa, lingkungan, dan sarana prasarana dan budaya setempat. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pada kegiatan ini dengan hal-hal yang perlu saya sampaikan agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, narasumber untuk menyampaikan materinya pada sesi yang pertama ini langsung 3 narasumber, kemudian tanya jawab dilangsungkan pada sesi yang kedua, pemaparan dua narasumber yaitu PJOK dan Pendidikan Agama dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta webinar, saat sesi tanya jawab, silahkan peserta untuk mengangkat tangannya untuk menyebut nama dan asal sekolah tujuannya. Selanjutnya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan. Bahagia, materi yang dikemas oleh rekan-rekan ini tentunya jauh dari sempurna. Untuk itu masukan dari rekan-rekan semua sangat kami harapkan sehingga materi yang telah dirancang oleh teman-teman kita ini lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Hartono untuk menyampaikan materinya, identifikasi konsep esensi kurikulum 2013. Dipersilahkan Bapak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kami dari tim TPK PGN Jawa Tengah diberi tugas untuk mengidentifikasi konsep kurikulum yang esensial dan kita berusaha untuk membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekarang yang untuk menghadapi nanti masa new normal seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI dan Bapak Ketua Panitia, bahwasanya kondisi saat ini memang benar-benar sangat kurang enak bagi kita sebagai pendidik. Untuk itu kami untuk dari PPKSD Pendidikan itu ini, dari PGRI Jawa Tengah mencoba untuk membuat suatu rancangan perangkat pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran daring jarak jauh maupun nanti pada saat new normal ada tatap muka. Ini konsep identifikasi kurikulum tadi disampaikan banyak sekali oleh Bapak Ketua tentang apa saja yang diharapkan dari kurikulum 13 ini dengan masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk itu kami ini sudah saya lewati karena ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua secara panjang lebar. Yang akan kami sampaikan di sini hanya untuk pembelajaran efektif ini saja. Nah, pada masa pandemi sekarang ini, kita untuk efektif belajar hanya 60%. Maka dari sini kita rombongan belajar itu hanya dibagi 2 setiap kelas dengan rombel sebanyak 15-18 peserta didik. Nah, ini setengah dari peserta tatap muka, setengah peserta lewat daring. Berat jika memang sudah memasuki zona hijau. Kemudian durasinya hanya 4 kali 60 menit, 4 jam itu maksimal. Ini penghitungan untuk SMA. Nah, untuk SD mungkin nanti akan beda lagi. Di sini SD
pembelajarannya tematik tiap hari, kemudian ditambah 1 mapel. Ada matematika, bahasa Jawa, kemudian agama dan olahraga. Maka ini dilakukan sebisa mungkin untuk mencari hal-hal yang konsepnya yang esensial. Kemudian hari efektif yang bisa dilakukan hanya 60%. Itu kita mencoba untuk menghitung Senin sampai dengan Kamis tatap muka. Dan ini pun 2 hari, Senin dan Rabu separuh, kemudian yang Selasa dan Kamis juga separuh, mungkin dengan istilah dengan seperti di Jakarta itu kalau mobil ada ganjil genap, kita pun juga bisa untuk anak-anak dengan nomor absen ganjil dan genap. Mungkin yang Senin dan Rabu itu ganjil, kemudian Selasa dan Kamis. Nah, sisanya sebagian belajar dari rumah. Selanjutnya untuk jam efektifnya, ini kalau normal, di kurikulum yang reguler normal, kita yang new normal hanya 60%. Ini analisis waktu tatap muka yang dipertimbangkan. 1 jam pelajaran untuk hanya SD itu 35 menit jam pelajaran. Jadi kalau 60%-nya 21 menit, yang dibulatkan mungkin 20 menit. Penghitungannya mungkin untuk kelas 1 minggu itu 32 JP, kemudian dibagi dalam 4 hari, 1 harinya 8 jam pelajaran. Kali 20 menit berarti hanya 160 menit atau 2 jam 40 menit. Jadi pembelajaran tatap muka bisa dilakukan pukul 7.30 sampai 10.10 tanpa istirahat. Ini kelas 1. Kemudian kelas 2 beda 2 jam. Nah, ini ketemunya 8,5 per hari. Maka mungkin pelaksananya bisa 2 hari 9 jam Senin dan Selasa, yang 2 hari Rabu dan Kamis 8 jam pelajaran. Sehingga ada pulang jam 10.30 yang 9 jam, yang 8 jam 10. Untuk kelas 3 juga 36 dibagi 4 hari. Ketemunya 1 harinya 9 jam pelajaran kali 20 180 pas 3 jam. Jadi bisa dimulai pukul 7.30 sampai dengan 10.30. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 38 jam pelajaran. Sehingga 9,5 jam pelajaran per hari kali 20 menit bisa dilaksanakan dengan 2 hari selama 10 jam pas 2 tadi, Senin dan Selasa. Kemudian yang Rabu dan Kamis 9 jam. Sehingga membutuhkan waktu, kalau untuk yang 10 jam itu jam 7.30 sampai dengan jam 10.50, sedangkan yang 9 jam pelajaran jam 7.30 sampai 10. Ini estimasi penghitungan kita menggunakan 60%. Jadi kita tidak mengurangi jumlah jam pelajaran, tapi mengurangi waktu. Sehingga otomatis juga materinya juga kita tidak terlalu full seperti yang ada di kurikulum yang normal. Nah, untuk kali ini kami beserta kelompok tim TPK yang ditunjuk oleh Provinsi PKI Jawa Tengah mencoba membuat atau merancang semacam perangkat pembelajaran yang nantinya bisa diterapkan dalam kondisi new normal ini, sehingga nanti dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan tentunya hal ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah yang Bapak Ibu ampu sendiri. Jadi tidak harus sama dengan persis yang kita buat di sini. Mohon nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Untuk itu, kriteria yang tetap kita buat selalu memegang prinsip UKRK, mungkin yang pertama urgensinya, kemudian kontinuitasnya, lalu relevansinya, kemudian keterpakaian. Ini yang utama. Dan tentunya tidak ketinggalan juga prinsip kontekstualitas, ya, mungkin dihubungkan dengan kondisi saat ini, kemudian keterampilan abad 21,
lalu HOTS, dan penguatan pendidikan karakter. Jadi ini yang berusaha kami sampaikan, kami buat, semoga ini paling tidak dapat memberikan gambaran bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah di masa new normal ini. Apakah nanti kita akan daring sepenuhnya, apakah nanti bisa kita lakukan dengan tadi separuh tatap muka, separuh daring. Demikian yang dapat kami sampaikan atas waktu dan kesadaran 2. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pemetakan, ya, itu yang muncul hanya pembelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Dari 2 pembelajaran ini, karena kita memasuki masa-masa COVID ini, akan kita rangkum atau pembelajaran 2 kita masukkan yang Kadin Bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ya, kita masukkan ke pembelajaran 1. Sehingga hal-hal yang menonjol dalam PB2 kita masukkan. Nanti untuk PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, itu kita masukkan ke pembelajaran 3. Ya, sehingga pada waktu kita membuat RPP, kita mengambil dari PB1 dan PB2 saja. Khususnya PB2 adalah mapel Bahasa Indonesia. Ya, tujuan pembelajaran sudah kita petakan, yaitu 1, menyebut ciri-ciri makhluk hidup, mengidentifikasi makhluk hidup, menulis kalimat berdasarkan kosakata. Untuk tujuan pembelajaran 3 ini, saya masukkan dari tim kita masukkan ini dari PB2 ya Bapak Ibu, dalam buku guru dan buku siswa. Ini masuk ke PB2, maka kita masukkan ke pembelajaran 1 dalam pembuatan RPP nanti. Matematika, karena PB2 tidak SDW, ya SPDB. Setelah kita masuk ke tujuan pembelajaran, ya kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu, baik secara luring maupun daring. Ya, kegiatan pembelajaran ya sesuai dengan tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu ada materi tentang lagu. Ya, Ibu yang kelas 3 mungkin mengetahui ini. Ya, cara luring bisa seperti ini. Cara daring bisa mengirimkan video lagu. Pada waktu Bapak Ibu mengajar bisa di-shoot atau divideokan atau dikirimkan, boleh. Atau boleh lewat YouTube, tergantung dari situasi dan kondisi Bapak Ibu. Terus menerus ke pola simbol bunyi, ya ini bisa juga luring. Nah ini saya kasih kas besar seperti ini karena ini ada yang ambil dari video atau seperti ini. Terus lanjut, ya untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran selanjutnya, ya itu bagaimana. Dan untuk penilaiannya juga Bapak Ibu, ya meliputi nilai pengetahuan sikap. Untuk penilaian sikap saya tidak terlalu banyak mengambil, yaitu kita ambil Bapak Ibu disiplin dan tanggung jawab saja, kita sudah cukup, tidak terlalu banyak. Untuk pengetahuan, baik untuk asesmen atau penilaian bisa secara daring maupun luring. Secara daring boleh lewat foto, kegiatan foto, soal-soal kita fotokan, kita sampaikan pada orang tua, atau lewat Google Form juga bisa, atau mungkin di daerah-daerah terpencil bisa. Kalau biasanya di pengalaman juga kalau nggak ada WA, biasanya kita foto-fotokan, tergantung situasi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ya terus selanjutnya nanti untuk silabus, ya ini penilaiannya.
penurunan sikap tadi hanya mengambil disiplin maupun tanggung jawab, pengetahuan secara tulis dan lisan bisa, keterampilan unjuk kerja, bisa mengirimkan video yang daring, kalau tatap muka bisa langsung ya akses, kalau keterampilan bisa mengirim video nyanyi atau yang lainnya. Lanjut, ini Bapak Ibu rincian dari penilaian sikap, yaitu mengambil operasional selama dan langsung, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Lanjut, ya tertulis ini beberapa wacana atau tes-tes yang contoh tes yang dapat saya sampaikan. Ini kunci jawabannya sesuai dengan materi yang ada dalam PB 1. Bapak Ibu. Lanjut. Ini tes tertulis dari masing-masing materi karena ini tematik, tapi ini saya potong-potong mana yang matematika, mana yang bahasa Indonesia, mana yang SBDP, tapi dalam pembelajaran tetap tematik, Bapak Ibu. Ini hanya mempermudah saja dalam menilai KD masing-masing dari mapel itu. Ya, lanjut. Nah, ini matematikanya juga. Ini hanya beberapa contoh Bapak Ibu dan jawabannya. Di penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ya, ini keterampilan. Ini beberapa rubrik yang bisa untuk panduan Bapak Ibu. Keterampilan untuk bahasa Indonesia. Ini keterampilan untuk bernyanyi. Ya, demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih perlu saya bahas bersama-sama tentang KD yang esensial. Tetapi karena waktunya skip ya, jadi kita dalam tanya jawab saja, kita sambung rasa bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohan Fajar Francis Mayani. Di sini saya diamanai untuk menjelaskan terkait identifikasi konsep esensial kurikulum 2013, khususnya di kelas 6 sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu semua, saya langsung saja untuk identifikasi konsep esensial. Ada beberapa KD apabila di masa normal, misal contoh PKN Bapak Ibu. Di PKN ada 4 KD yang saling terkait, tapi untuk pembelajaran new normal akan saya ringkas sesuai dengan penerapan di new normal. Contoh Bapak Ibu, ini di PKN kode 1.1 kompetensi dasar 1.1 dan 2.1, karena ini termasuk KI 1 KI 2, maka kompetensi dasarnya tidak terlalu berubah, tidak terlalu dikurangi. Jadi saya lebih memfokus KI 3 dan KI 4. Sebenarnya ada 4 KD yang terkait dengan KD 3, tapi kami dari tim memilih 3 KD yang menurut kami lebih esensial untuk digunakan selama COVID-19 ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Untuk KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metodenya kami menggunakan kombinasi Bapak Ibu. Jadi menggunakan luring dan daring. Karena konsep kami, apabila misal contoh di Kota Semarang, rencananya masih tahap rencana menggunakan metode luring dan menggunakan metode daring. Jadi hari Senin dan hari Rabu itu untuk anak dengan absensi ganjil, dan untuk hari Selasa dan Kamis itu digunakan oleh anak dengan absensi genap. Itu untuk pembelajaran luring di kelas. Jadi hanya setengah dari total jumlah siswa.
Terus untuk daring mereka akan mendapatkan seperti pembelajaran itu menggunakan Webex, menggunakan Zoom, menggunakan media telekonferensi lainnya di rumah masing-masing. Itu untuk metode kami rata semua pelajaran menggunakan metode kombinasi. Terus untuk 3.1 ini Bapak Ibu, contoh kegiatannya mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila pertama sampai sila kelima, serta menyebutkan langkah perbaikan atas sikap yang belum mencerminkan sikap kelima tersebut. Untuk sumber belajar Bapak Ibu, kami menggunakan buku guru, buku siswa itu pasti, karena bagaimanapun tidak bisa meninggalkan buku guru, buku siswa tersebut. Untuk mempermudah guru-guru khususnya di Jawa Tengah agar punya buku patokan, jadi tidak harus membawa atau membeli buku-buku baru yang lain lagi. Terus untuk internet Bapak Ibu, kami dari tim menggunakan sarana YouTube, portal rumah belajar, atau Jateng Pintar yang sudah dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan tak lupa apabila di daerah, misal di daerah yang terpencil sekalipun, apabila tidak ada sarana internet, bisa melihat tayangan pembelajaran di televisi Republik Indonesia atau TVRI. Bapak Ibu, untuk KD 3.1 ini terkait dengan penilaian, kami merancang untuk membuat secara tesnya itu tertulis ataupun lisan. Kalaupun lisan mungkin masih bisa digunakan selama metode luring, yaitu di dalam kelas. Jadi kalau misal menggunakan daring, itu bisa mengumpulkan tugas melalui chat WA ataupun dikirim melalui Google Drive. Jadi guru bisa mengecek hasil dari daring di siswa di rumah masing-masing secara tepat. Oke, untuk 3.1 kita tinggalkan, kita lanjut ke 4.1 yaitu KI keterampilan. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya perbesar kembali. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya nanti anak membuat cerita terkait penerapan kelima sila Pancasila. Jadi anak-anak selama prosesnya di rumah, nanti mereka membuat suatu cerita penerapan dari kelima sila dalam kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa, dan mereka membuat semacam karangan sesuai dengan fakta yang ada di kehidupan mereka. Untuk penilaiannya menggunakan penilaian praktik, penilaian kinerja. Jadi hasil mereka mengumpulkan cerita tadi bisa difoto, bisa dikirimkan ke sarana seperti Google, Spreadsheet atau apalah yang lain, atau melalui WA, foto WA. Terus untuk yang 3.2, 4. Jadi yang kami memilih dari 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, kami memilih 3 untuk KI pengetahuan. Jadi yang kami pilih 3.1, 3.2, dan 3.4. Kenapa kami tidak memasukkan KI 3.3? Karena menurut kami di KI 3.3 itu sudah diwakili oleh KB 3.1. Itu yang menurut kami inti dari esensial menggunakan kurikulum khususnya selama COVID-19. Itu untuk identifikasi Bapak Ibu. Untuk identifikasi udah saya selesaikan di situ. Selanjutnya lanjut ke 4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Indikatornya lanjut materinya nilai persatuan dan kesatuan. Untuk alokasi waktu Bapak Ibu perlu diingat kembali, untuk alokasi waktu untuk PKN 4 jam pelajaran. Jadi apabila kita sesuaikan dengan jam pelajaran biasa itu adalah 20
4 untuk tema 24 jam pelajaran. Kalau misalkan di waktu normal itu 35 menit, kami kondisikan untuk new normal itu 1 jam pelajarannya itu cukup 20 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan silabus itu hampir mirip dengan identifikasi yang saya jelaskan tadi. Itu untuk silabusnya, mungkin saya tidak bisa panjang lebar karena kurang lebih hampir sama. Terus Bapak Ibu, yang terakhir untuk kaitannya sama RPP, berhubung pemerintah sekarang melalui surat edaran nomor 14 tahun 2009 terkait dengan RPP 1 lembar, RPP inspiratif, ini ada contoh Bapak Ibu. Contoh RPP 1 lembar yang kami kembangkan oleh tim guru kelas 6. Jadi memuat intinya hanya 3 Bapak Ibu. Jadi memuat tujuan pembelajaran, memuat kegiatan pembelajaran, dan memuat penilaian. Apabila Bapak Ibu mengecek di buku guru untuk tujuan pembelajarannya mungkin ada banyak sekali, tapi kami hanya memilih beberapa yang menurut kami lebih esensial kembali, itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan itu dari kami itu lebih ke intisari dari KD-KD yang sudah kami tentukan di silabus. Terus Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajaran itu lebih menitik beratkan pada aktivitas siswa. Jadi aktivitas siswa yang paling urgent itu kami masukkan ke RPP 1 lembar. Terus yang terakhir terkait dengan penilaian itu dari kami berhubung ini adalah pembelajarannya kolaborasi BI, IPS, SPDP seperti ini. Jadi di pengetahuan ada tes lisan, menyebutkan pola lantai, menjodohkan foto atau gambar tokoh proklamasi dan peranannya. Terus yang keterampilan itu penilaian kerja menirukan pola lantai dan penilaian kinerja unjuk kerja dalam memaparkan informasi penting dari teks. Itu untuk RPP Bapak semua. Sekarang yang terakhir ini terkait dengan pembelajaran di era new normal. Saya akan meng-share contoh media yang sekiranya itu sangat penting untuk bisa diterapkan untuk sumber belajar Bapak Ibu. Untuk sumber belajar, semua sumber pengertiannya lebih seperti ini ya Ibu. Semua sumber baik berupa data, orang, wujud yang dapat digunakan oleh peserta didik agar mempermudah mereka untuk mencapai tujuan belajar. Ada beberapa sumber belajar yang bisa digunakan, tapi yang free digunakan itu mungkin lebih ke Rumah Belajar ataupun Datang Pintar. Bahkan yang terakhir yang di Google pun dari awal kita mengajar anak-anak mungkin sering menggunakan ini ya Ibu. Selain ada Ruang Guru, Kuiper, Zenius. Untuk media Bapak Ibu, saya tekankan lagi, segala alat pengajar yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam belajar mengajar sehingga memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran itu media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, selama COVID-19 ini kita bisa menggunakan beragam media pembelajaran walaupun metodenya menggunakan daring atau luring. Seperti contoh yang media 3 dimensi itu mungkin bisa digunakan selama proses pembelajaran luring selama di kelas. Dan apabila menggunakan daring, Bapak Ibu bisa menggunakan barcode Bapak Ibu. Menggunakan barcode, kartu AR yang banyak sekali digunakan di Play Store, aplikasi Android, virtual reality, itu yang harus Bapak Ibu coba gali lagi. Ada banyak media-media yang ada di HP kita, itu bisa diaplikasikan di kegiatan pembelajaran. Itu sangat menarik sekali. Nah, ini contohnya media 3 dimensi. Kita tidak serta-merta media 3 dimensi itu hanya media yang diberikan oleh sekolah untuk guru. Tapi sebenarnya kita pun juga bisa membuat sesuai dengan kemampuan kita, fasilitas yang ada, barang-barang bekas pun sebenarnya bisa digunakan untuk media 3 dimensi. Untuk barcode, kita tahu sendiri kalau biasanya kita sering menggunakan jasa belanja
transportasi menggunakan barcode. Nah, itu apabila digunakan di kegiatan pembelajaran, itu sepertinya sangat efektif sekali untuk digunakan. Jadi kita tidak hanya menampilkan link yang panjang lebar itu www.google/apa itu sangat banyak. Jadi kita cukup membuat barcode saja itu pun anak-anak sudah mampu lah, sudah paham terkait dengan media menggunakan barcode. Nah, ini yang paling sering Bapak Ibu. Ini salah satu contoh YouTube, contoh video buatan saya. Itu kita bisa menggunakan fasilitas YouTube untuk kegiatan pembelajaran. Jadi di mana anak di rumah menggunakan daring dengan kesenangan mereka melihat video yang beredar di YouTube, kita bisa manfaatkan di dunia pendidikan. Ini salah satu contohnya saja. AR di masa depan, teknologi AR ini sangat booming pasti ini, karena dengan menggunakan kartu AR anak-anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa. Jadi di mana anak-anak itu selama COVID ini tidak bisa melihat gajah, misalnya di gambar itu ada gajah, tidak bisa ke dunia luar, nggak bisa ke kebun binatang. Tapi dengan kita kreatif membuat kartu AR dan kita kirimkan secara foto, itu mereka bisa melihat tampilan secara 3 dimensi di rumah mereka, seakan hadir gajah di rumah mereka tanpa mereka harus berkunjung ke kebun binatang. Satu lagi terkait dengan media pembelajaran itu virtual reality Bapak Ibu, di mana anak-anak tidak bisa berkunjung ke museum, tidak bisa berkunjung ke dunia luar, tapi mereka cukup dengan menggunakan kacamata virtual reality dan video 360, mereka bisa belajar cukup di kamar mereka masing-masing. Oke, untuk aplikasi praktis Bapak Ibu, mungkin ini hampir mirip dengan kegiatan selama normal. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan untuk kegiatan luring untuk hal aplikasi praktis ini Bapak Ibu. Ini secara luring Bapak Ibu, ini selama normal, tapi mungkin apabila selama new normal, mungkin jarak selama diskusi kelompok itu bisa direnggangkan 1 meter, mungkin bisa dibuat jarak sesuai protokoler COVID 2019. Seperti ini contoh-contohnya. Jadi mereka membuat kerajinan, bisa menggunakan AR, bisa belajar Android, menggunakan aplikasi Play Store dan lain-lain sebagainya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga perangkat pembelajaran ini dapat menginspirasi para pendidik di luar sana sehingga mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri yang komunikatif dan menyenangkan di era new normal. Itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari tim guru kelas tinggi. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Ada kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Perlu dijelaskan lagi gitu. Untuk penutupnya seperti biasa, kegiatan pembelajaran bila sudah selesai, guru memberikan penguatan materi tentang unsur-unsur lingkaran, guru menyatakan tugas di rumah bersama orang tua, dan lain-lain. Untuk penilaian ini sepertinya ada Bapak Jatuh. RPP Matematika. Jatuh. Ya Gimana Allah. Ibu Moderator? Ini saya tidak menjelaskan karena keterbatasan waktu dari Pak William. Ada cari teman kita yang yaitu Pak Rian yang berasal dari desa. Bagaimana kita kesulitan dalam pembelajaran daring karena tidak semua siswa menggunakan HP Android dan kuotanya yang ada. Bagaimana solusinya? Ini mungkin Pak Ian bisa langsung menjawab. Monggo Pak Ian, diborong sekaligus. Oke, sebenarnya kita itu sudah ini Bapak, sudah digaji, sudah mendapat penghasilan dari pemerintah, jadi kita selayaknya memanfaatkan pembelajaran seperti ini untuk beribadah.
kita ada contoh di beberapa hari yang lalu di televisi Bapak Ibu. Jadi ada guru di Madura sana yang terbatas fasilitas internet, terbatas fasilitas yang lain tidak seperti di kota. Mereka mampu meluangkan waktunya untuk berkeliling ke tempat murid-muridnya untuk memberikan pelayanan pembelajaran. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan mungkin apabila yang alternatif lain itu misal contoh tidak ada fasilitas YouTube, tidak ada internet untuk melihat video pembelajaran, mungkin ini Bapak, untuk kegiatan luring misalnya, kita bisa menggunakan, tinggal mendownload dulu video di YouTube, kita masukkan ke flash disk atau masukkan ke DVD, keping DVD, itu bisa kita perlihatkan bersama-sama di kelas. Sebenarnya untuk masalah akses internet, apabila kita kreatif sebagai guru, tidak mengurangi keterbatasan kita untuk lebih kreatif, lebih aktif untuk pembelajaran. Kita bisa menggunakan media-media lain yang sekiranya, ataupun metode-metode pembelajaran yang sekiranya itu bisa dan dimanfaatkan di daerah-daerah terpencil. Mungkin jawaban ini lebih tepatnya diarahkan ke Pak Agus, karena Pak Agus itu lebih berpengalaman terkait dengan pembelajaran di daerah terpencil, karena beliau adalah S3T. Ya, praktikan langsung di sana ya. Berarti nanti untuk Pak Agus untuk melengkapi tadi saat beliau menyampaikan yang karena peserta webinar yang berbahagia, kita sudah 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Iwan Russo. Langsung kita lanjutkan pada paparan narasumber yang tepat, yaitu Bapak Agus Setiowibowo. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Konjaun. Kami awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang sekiranya bisa kita praktekkan, yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita. Perkenalkan, nama saya Agus Setiowibowo, SPDGR. Saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Saat ini mengajar di SD Negeri Banyumanik 03 Kota Semarang. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang sekiranya kita anggap penting terkait dengan pembelajaran dan perangkat yang ada di PJOK. Akibatnya sama dengan pelajaran yang lain, PJOK pun mengalami perubahan dikarenakan pengurangan durasi yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Hartono di awal, bahwa untuk di pembelajaran di era pandemi atau masa pandemi ini hanya berlangsung sekitar 20 menit di kelas 1. Yang pertama, langkah penyusunan perangkat pembelajaran yang sangat penting atau esensi menurut kami adalah pemetaan KD, karena tidak mungkin kita ajarkan semuanya, mengingat durasinya berkurang, harinya pun berkurang, yaitu hanya 4 hari di dalam seminggu. Setelah itu yang kami anggap esensi setelah pemetaan KD adalah silabus, kemudian RTP, dan yang terakhir mengenai penilaian. Untuk pemetaan KD ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan cara memilih KD esensial. Untuk memilih KD esensial ini, saya mencoba untuk mendefinisikan ada 3 cara, yaitu dengan 1, mengurangi jumlah KD. Ini apabila dirasa KD-nya dalam 1 semester itu terlalu panjang atau terlalu banyak. Mungkin ini teman-teman di mapel pendidikan agama Islam atau mapel yang lain. Namun untuk PJOK 1 semester hanya ada 4 KD. Jadi yang poin pertama ini saya kira. Jadi yang kedua, mengurangi materi pelajaran. Agaknya ini yang paling relevan.
untuk di pelajaran PJOK, mengingat materi pembelajarannya sangat banyak sekali, bisa kita pilih, bisa kita ambil yang sekiranya esensial yang dibutuhkan oleh anak-anak dan berkaitan juga dengan kondisi pandemi. Nah, yang ketiga itu ada cara dengan menggabungkan, itu mengurangi format, mengurangi jumlah KD-nya dan materi pelajarannya. Kalau Bapak Ibu menganggap KD-nya terlalu banyak, materinya pun terlalu banyak, mungkin cara yang ketiga ini bisa kita ambil. Langsung saja Bapak Ibu kami coba sampaikan pemetaan KD kami. Ini contoh saja di kelas 1 semester 1 di tema 1 itu kami menganggap ada 3 poin yang penting, yaitu di KD memahami gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Karena ini adalah fundamental kita untuk anak-anak kelas 1, maka gerak lokomotor harus kita berikan. Misalnya saya mengambil untuk 2 kali, yaitu 2 subtema, berarti subtema 1 dan subtema 2. Kemudian setelah itu saya pilih lagi yang menurut saya paling esensial, yaitu di poin KD 3.8, yaitu memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Untuk materi ini sekiranya yang paling ideal adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk kita berikan kepada anak-anak kelas 1. Mohon maaf, kami ulangi karena tadi ternyata tidak tampil. Untuk pemetaan KD-nya, sekali lagi saya ulangi, di sini kami menganggap hal yang paling penting adalah di KD 3.1 itu dengan gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Ini kami berikan selama 2 pembelajaran atau 2 subtema. Untuk subtema 1 mungkin gerak kita gabung berjalan dan berlari, kemudian yang subtema 2 bisa melompat dan meloncat, dan yang tidak kalah terpenting yaitu di poin 3.8, bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Pelajaran yang menurut saya relevan untuk KD ini adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar, agar ini menjadi kebiasaan yang baik bagi anak didik kita, utamanya menghadapi masa pandemi ini. Kami lanjutkan. Nah, selanjutnya yang menurut kami penting setelah pemetaan KD adalah silabus. Di sini ada 10 item yang menurut saya harus ada di dalam silabus, antara lain identitas meliputi kelas dan semesternya, kemudian mata pelajarannya apa, KD-nya, kemudian indikator atau materi pembelajarannya, kemudian contoh kegiatan pembelajarannya, nilai karakter yang diharapkan, penilaian, alokasi waktu, dan sebagainya. Kenapa saya menganggap silabus ini paling penting? Karena untuk di masa sekarang kita menggunakan istilahnya RPP 1 lembar atau salembar. Itu kalau poin di silabus ini sudah lengkap, artinya bisa dipahami dengan mudah untuk RPP kita. Tidak mengulang lagi untuk nanti ditulis di RPP kita. Saya contohkan untuk silabusnya. Nah, ini silabusnya yang seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa hal meliputi mata pelajaran, KD, indikator, materi, kemudian kegiatan pelajarannya, nilai karakternya, penilaiannya, alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Materi pembelajaran yang seperti saya sampaikan tadi, kami menganggap kalau ini tidak pandemi, di sini bisa sampai 10 atau 11 poin.
berkaitan dengan durasi yang berkurang, kita memilih yang esensial. Akhirnya ini yang saya anggap esensial, berjalan lurus ke depan dan berlari dengan menggunakan tangan. Setelah itu ada lagi yang terpenting, yaitu subtematilnya melompat ke depan, meloncat ke depan, dan yang terakhir yang mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi untuk melanjutkan yang selanjutnya, penulisan atau pembuatan RPP-nya, kita menggunakan RPP Merdeka Belajar atau istilahnya RPP Salemba atau akronim atau singkatan dari RPP 1 lembar. Yang pembelajaran RPP tentunya adalah penilaian pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian atau asesmennya. Itu izinkan saya untuk mencontohkan RPP yang telah kami buat. RPP ini nanti akan banyak istilahnya luring dan daring. Kami perjelas terlebih dahulu bahwa luring dan daring sudah masuk di KBBI kita, yang artinya luring itu adalah jaringan terputus, jadi tanpa jaringan komputer. Kemudian yang daring itu terhubung ke jaringan komputer atau online. Nah, ini contoh RPP yang telah saya buat. Di sini ada ide sekolah, materi, kemudian materi pokoknya adalah jalan dan lari, memuat tujuan pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya kami menggunakan discovery learning dengan metode 2 yaitu luring dan daring. Luring bisa dilakukan dengan tanya jawab dan praktik, kemudian untuk yang daring bisa memanfaatkan media WhatsApp, Instagram, dari Office 365, Twitter School, aplikasi Zoom, atau portal Rumah Belajar, atau yang lain yang relevan. Dan langkah selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran, ada alat, barang, dan kegiatan pembelajaran. Di sini yang kita tekankan, ada 2 kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk siswa luring dan daring. Pada dasarnya, untuk siswa luring bisa dengan menyimak atau memperhatikan video atau gambar yang ditayangkan atau diperlihatkan oleh guru tentang cara berjalan berlari yang benar. Kemudian setelah itu anak bisa menirukan cara berjalan dan berlari yang benar dengan pengawasan dari Bapak. Dan yang siswa daring sama menyimak dan memperhatikan video gambar yang dikirimkan tentang berjalan dan berlari melalui media WhatsApp. Kalau ini saya mencontohkan WhatsApp. Nanti bisa dibahas lebih lanjut bagaimana apabila tidak terjadi koneksi internet dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, setelah anak-anak menerima video dari Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak bisa menirukannya di lingkungan rumah dengan pengawasan dari orang tua dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, setelah anak-anak menirukan, anak-anak bisa mengirimkan ke Bapak Ibu guru melalui WA. Ini lampiran kami, ada penilaiannya ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap bisa kita peroleh dengan observasi, yaitu berupa jurnal, hal-hal yang paling menonjol atau paling terbaik atau ternakal, maaf apabila terjadi di kelas kita. Dan pengetahuan ini kami bagi menjadi 2. Untuk siswa luring bisa tes secara lisan karena ini kelas 1, subtema 1, agaknya ini bisa paling tepat kita berbicara secara langsung atau wawancara dengan anak. Kemudian yang daring bisa menjelaskan cara berjalan yang baik dan benar, kemudian direkam, kemudian dikirim melalui WhatsApp ke nomor Bapak Ibu. Untuk keterampilannya bisa melakukan dengan tunjuk kerja cara berjalan yang benar bagaimana dan cara yang benar bagaimana. Ini untuk lembar penilaiannya. Kemudian pengetahuannya seperti ini, apakah sesuai dengan konsep atau tidak. Kemudian tugasnya ini membuat video, rubrik nilainya demikian, peroleh nilai akhir dengan cara jumlah skornya dibagi skor maksimal dikali 100.
pertama, pembelajaran yang kedua, untuk kegiatan pembelajaran yang satu, saya kira itu Bapak Ibu bisa kami sampaikan terkait dengan pembelajaran PJOK di masa pandemi, khususnya di kelas 1 subtema 1. Dan menyambung Ibu Moderator tentang yang ditanyakan kepada saya tadi terkait bagaimana apabila kami di desa tidak dapat akses internet. Nah, saya pernah mengalami masa-masa itu kami menjadi anggota SM3T atau sarjana mudik di daerah terluar, terdepan, tertinggal. Jangankan akses internet, listrik pun belum tersedia. Nah, solusinya bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin ini sedikit contoh saja yang bisa saya lakukan. Kita istilahnya jemput bola dengan cara membuat hard copy atau bisa ditulis materi-materi yang sekiranya bisa dikerjakan oleh anak didik kita di rumah, atau bisa juga dengan cara anak didik kita ditentukan jadwalnya harinya agar tidak bertabrakan untuk mengambil soal ke sekolah untuk dikerjakan di rumah, tentunya dengan pengawasan dari orang tua apabila kelas 1. Kenapa demikian? Karena kita khawatirkan nanti pulang dari sekolah anak tersebut tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi malah main ke temannya atau main ke temannya. Dikhawatirkan dapat memicu anak itu terjadi hal yang tidak inginkan, misalnya terjangkit COVID dan sebagainya. Demikian apa yang kami sampaikan terkait pembelajaran. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agus yang telah menyampaikan materi dan pengalamannya waktu menjadi guru SM3T di Kalimantan. Oke, untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Solikin, Sarjana Pendidikan Agama Islam, untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Solikin. Sebelumnya, terima kasih Ibu Komsantun selaku moderator telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Solikin, SPDI, saat ini mengajar di SD Pendidikan Tengah 02 Kota Semarang. Baik, untuk menyingkat waktu, maka akan saya langsung presentasikan apa yang sudah saya diskusikan dengan beberapa teman terkait dengan materi pendidikan agama Islam. Kriteria esensial dari kurikulum 2013 masa new normal itu ada 4 yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakian. Dan juga memperhatikan kontekstual keterampilan abad 21 buat penguatan pendidikan karakter. Dari situ, maka kita selaku yang diberi tugas untuk membuat HEB, Hari Efektif Belajar, terus silabus, pemetaan KD, dan juga untuk memberikan contoh RPP daring, RPP 1 lembar. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan yang pertama adalah HEB. Ya. Kalau masa normal untuk pendidikan agama Islam ini, khususnya materi-materi KD yang ada di pendidikan agama ini memang berbeda dengan materi-materi di guru kelas atau guru mapel lainnya. KD di pelajaran agama Islam itu sangat banyak sekali. Contoh kelas 1 itu sekitar ada 10 KD. Maka dari dasar itu tadi, seperti yang disampaikan di awal, bahwa masa new normal ini hanya dimaksimalkan sekitar 60%. Maka dari KD itu kita ambil dari urgensi, keterpakaian, dan juga kontinuitas untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan masa new normal itu ketika diambil dari HEB itu tadi, kurang lebih dalam pelajaran agama itu sekitar hanya 12 minggu atau sekitar 12 pertemuan. Dari yang sesungguhnya masa normal itu sekitar 18. Mau tidak mau, maka kita harus mengambil materi KD yang sangat urgen sekali, dan juga kontinuitas, dan juga keterpakaian.
Maka dari itu contoh saya mengambil kelas 1. Dari sini saya akan memaparkan sedikit tentang analisis KD esensial. Untuk KD 3.17 memahami keteladanan Nabi Muhammad, awalnya 4, ada BPL tetap, terus kemudian KD 3.5 itu 8 berubah menjadi 4, terus Al-Quran yang seharusnya 16 menjadi 12, dan untuk huruf hijaiyah dari 12 menjadi 8, dan KD 3.3 ini tidak disampaikan karena terwakili oleh KD 3.5. Maka dengan asas itu KD 3.3 ini untuk sementara di masa new normal ini tidak dipergunakan atau bisa masuk ke dalam KD 3.5. Kemudian untuk selanjutnya yaitu KD 3.4, ini masih tetap satu pertemuan. KD 3.11 yang sebetulnya 12 masih tetap. KD 3.13 masih tetap. Nah, ini KD 3.15 dan KD 16 ini kita anggap sudah terwakili dari segi aspek untuk SPI-nya, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam. Jadi terwakili oleh kisah keteladanan Nabi Muhammad. Karena apa ini? Ya karena itu tadi mengambil asas urgensi, esensial, dan juga keterwakilan keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Maka diambillah dari 72 itu menjadi 48 atau menjadi 12 pertemuan. Selanjutnya dari apa yang sudah dianalisis tadi, saya memberikan contoh tentang silabus yang perlu saya sampaikan, yang dimana ini terkait dengan nanti digunakan untuk daring. Untuk pendahuluan, guru menginformasikan dan sebagainya. Yang paling penting di sini adalah untuk kegiatan inti dan juga penilaian. Nah, penilaian ini menyimpulkan dari teks dan video rekaman. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa materi di awal, pemateri bisa melalui rekaman video, YouTube, siaran, RRI. Nah, pas kebetulan ini untuk pendidikan agama Islam ada kerjasama RRI. Nah, bisa disaksikan di manapun berada melalui lewat radio bisa, atau lewat HP Android sebetulnya juga bisa untuk melihat siaran RRI ini. Atau juga nanti lewat TVRI di mana mungkin ada program tentang pembelajaran agama. Yang kedua adalah observasi. Untuk penilaiannya adalah kedisiplinan atau tanggung jawab yang dalam mengerjakan tugas. Kemudian portofolio, ini anak-anak membuat kreasi, misalkan dari membuat kaligrafi dan sebagainya. Dan ini pas kebetulan adalah contoh saya, ini kasih sayang nanti dalam RPP akan saya jelaskan. Nah, untuk tesnya bisa digunakan dengan cara LK, lembar kerja, mungkin dalam bentuk Word atau foto yang dikirim oleh anak, atau juga lewat Google Form yang ada di Classroom, atau secara langsung lewat Google Form juga bisa. Nah, ini untuk RPP contoh daring seperti ini dengan menggunakan metode inquiry learning dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya seperti biasa, bedanya untuk pendahuluan, kalau untuk luring itu pasti diawali dengan membaca dan menyapa dan sebagainya. Untuk kegiatan karena ini daring, maka perlu persiapan. Sebagai guru harus memberitahu dulu kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar. Dan ini waktunya mungkin bisa disesuaikan. Lanjut untuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini contoh untuk penyampaian materi. Ini saya menggunakan dengan YouTube, atau juga nanti teman-teman semua bisa dengan cara menggunakan video rekaman sendiri. Oke. Dan yang terakhir ini untuk terkait dengan kegiatan portofolio. Peserta didik bersama salah satu beberapa anggota keluarga dengan membuat emoji berbentuk love dan sebagainya. Ini adalah bentuk kreativitas anak-anak bersama keluarga. Nah, ini yang saya sampaikan terkait dengan materi. Saya akan memberikan sedikit contoh hasil karya saya
terkait dengan video yang sudah saya buat, ya. Nih, mungkin hanya beberapa menit saja. Ini adalah video yang hasil karya saya sendiri. Ini bisa bentuk rekaman dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh salah satu video yang sudah saya buat hasil kreasi sendiri. Mungkin Bapak Ibu guru semua juga bisa dengan hasil seperti ini, atau bahkan lewat video rekaman langsung dengan cara menggunakan Android, dikirim lewat WA dan sebagainya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan lagi kepada Ibu Komsatun selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Solikin yang telah memaparkan materinya pada sesi yang kedua ini. Peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita buka kembali sesi tanya jawab, yaitu 2 pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Monggo, dipersilahkan. Di sini di chat banyak tertuliskan bahwa paparan yang disampaikan sangat cepat. Ini kami memahami Bapak dan Ibu karena kita terbatas oleh waktu. Maka terima kasih kepada Ibu Dia yang telah menyampaikan linknya, bahwa untuk materi ini sudah di-share pada link, bisa dibuka Bapak dan Ibu para peserta. Kemudian juga dari Mas Iwan tadi sudah menyampaikan juga materi RPP untuk SD yang RPP Salemba. Monggo dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul kami persilakan. Monggo Pak Agus. Belum ada. Bapak dan Ibu, jika belum ada, kita sampai pada teman-teman. Ini ada terima kasih dari Pak Rian yang memberikan apresiasi kepada Pak Solikin. Paparannya sangat baik. Sangat terima kasih pada Pak Solikin, mungkin bisa dikembangkan pada teman-teman yang lain. Oke Bapak dan Ibu, tadi mungkin pada pengalaman dari Pak Agus atau yang tentang gimana tidak ada internet. Bapak dan Ibu, tidak hanya di Kalimantan, kami yang ada di Semarang, ada daerah-daerah juga yang tidak terjangkau oleh internet, masih ada. Ini kita dalam mengingat bahwa masih di Indonesia, di Semarang ini di Jawa itu juga belum terjangkau internet. Kemudian kelurahan Tinjomoyo, Tinjomoyo 3. Nah, sana kami berkunjung kepada teman-teman di sana bagaimana untuk mengetahui ini. Nah, kesepakatan dengan orang tua, ada yang ini materi Bapak dan Guru sudah menyiapkan kopinya materi selama 1 minggu. Nah, tetapi orang tua dipesankan bahwa materi itu dikerjakan setiap harinya sesuai jadwal yang telah disampaikan. Nah, untuk menyampaikan hasilnya ini pada minggu berikutnya. Nah, sambil orang tua membawa hasil
dari pekerjaan anak, kemudian mengambil lagi materi untuk yang disampaikan kepada anak-anak untuk minggu yang berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di pelosok yang tidak terjangkau internet, nah saya kira di sana siswanya yang tidak begitu banyak, ya, bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kita contohkan apapun yang ada, informasi materi ini tersampaikan kepada anak-anak kita dengan perjuangan. Kemudian hal ini merupakan dari salah satu celah kita dapat beribadah, dapat kita bersilaturahim jika mengunjungi ke rumah anak didik tersebut. Itu Bapak dan Ibu mungkin tambahan dari saya untuk mengatasi bagaimana daerah-daerah yang jauh dari internet. Demikian Bapak dan Ibu, kiranya jika tidak ada pertanyaan, maka paparan pada yang hingga sore ini kiranya sudah cukup, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu peserta semuanya yang telah memberikan apresiasi, dan terima kasih kepada Ibu Diah yang tadi linknya sudah bisa diunduh, ada yang tertera di chatting, maka Bapak dan Ibu bisa yang tersebut di atas untuk mengatasi tadi tayangan-tayangan kami yang terlalu cepat. Bapak dan Ibu yang bahagia, sekiranya pada pertemuan saat ini bisa kita simpulkan bahwa dalam situasi COVID seperti ini kita identifikasi konsep esensial kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar. Pada dasarnya yang kita adalah memberikan materi-materi yang sangat esensial, yang sangat penting untuk disampaikan kepada anak-anak, yang tidak mengurangi kepentingan atau materi yang tertera di kurikulum 2013. Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup, maka bisa kami simpulkan bahwa identifikasi esensi materi kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dapat dipersiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajarannya baik daring maupun luring dengan menyesuaikan kondisi sekolah tanpa mengurangi protokol kesehatan, dengan mengutamakan kesehatan siswa, guru, dan keluarganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada webinar saat ini telah usai, maka saya selaku moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memandu kegiatan ini terdapat kekurangan-kekurangannya. Saya kembalikan kepada Bapak Sabtono, dan saat ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sehubungan Bapak Sabtono langsung kegiatan saat ini kami tutup, dan Matur sembah nuwun sangat Bapak Ibu sekalian peserta seminar online atau webinar identifikasi konsep esensial PGRI Jawa Tengah untuk jenjang sekolah dasar. Ada banyak catatan di dalam webinar ini, tentu saja untuk segera ditindaklanjuti oleh tim sebelum kemudian nanti kita akan diseminasi dalam skala luas. Seperti halnya Ibu Komsatun, maka kami selaku fasilitator dalam PGRI Provinsi Jawa Tengah, apabila ada kekurangannya mohon maaf, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih